Regional head of Babylonian Asia. Would have given you more than a year to wrap this mess up. 여기는 이제부터 저한테 맡겨주시고. 제가 책임지고 물러납니다. 당연한 거죠. 이사엘 앞에 네 직속 상관이다. 정진만 잡으러. 몸상할까봐 그러죠. Try mo kenal aku ya orang ngomong sing ora-ora dancuk. 승체 신호 잡히지 않았습니다. Sesaat setelah Jinman berhasil mencuri server dari markas Babylon, sang ketua bersama Bale dan anggota yang lain langsung menyergap ke kediaman dari Jinman. Di waktu tersebut pula, terlihat Jinman dan Pasin yang mengawasi dari jauh. Awalnya tujuan dari Jinman, tidak lain ialah menghabisi Bale. Namun sebab Sikon yang tidak memungkinkan, ia pun mengurungkan niatnya. 거쳐가야 하는 절체. 이딴 곳에서 팔자 좋게 살고 있었네. 비밀 통로 발견. 비밀 통로 발견. 철수하자. Dari sisi Jian yang amat kaget setelah mengetahui jika pamannya seorang pedagang senjata sekaligus mantan pembunuh bayaran, ia pun memutuskan untuk pergi dan menjauhi kehidupan tersebut. Awalnya sang paman mencoba untuk melarang Jian, sebab ia sadar jika Jian lebih aman di dekatnya. Namun sebuah poin penting yang berisi dilarang berdebat dengan perempuan. Alhasil Jinman pun menuruti permintaan dari Jian. 상상이 이상이네. 바로 정시야. 발 들여놓고 싶지 않아. 그 세계 안에서 최선을 다했지만 Dengan diberi sebuah identitas baru dan pistol pegangan, Jian pun meninggalkan tempat tersebut. Ketika hendak keluar pintu, si brother menghadang Jian dan memberikan sebuah ponsel jadul untuk jaga-jaga sewaktu Jian dalam bahaya. 혹시 모르니까 이거 하나 갖고 있어. 그리고 이거는 보안. 이 가방은 안전한 데 가서. Hampir 1 tahun telah berlalu. Diceritakan bahwa Jian kini hidup di sebuah pulau terpencil yang hanya terdiri dari beberapa orang saja. Setiap harinya, Jian selalu dihantui oleh bayang-bayang dari anggota Babylon yang pernah ia lenyapkan. 목이 또 근질근질하네. Tidak hanya berdiam diri, setiap harinya Jian juga berbaur dengan warga sekitar dengan ikut bekerja sebagai perajut. Di tempat tersebut pula, kita diperkenalkan dengan seorang pemuda bernama Wojin. Ia merupakan seorang jomblo yang bekerja dengan beberapa ibu-ibu di tempat tersebut. Meskipun sudah hampir setahun, Jian lebih memilih untuk tidak akrab dengan orang-orang di tempat tersebut. Karenanya beberapa ibu merasa kesal ketika Jian tidak menjawab ketika ditanya. 뭐 그래 혼자 일을 다 할락하노? 우리 시급 받는다고. Kekesalan dari ibu-ibu tersebut karena mereka yang ingin lebih dekat dengan Jian. 네. 나 발길을 못 알아먹는 기가. 천천히들 마치고 오세요. 저는 이만. 이래놓고 그냥 가면 내만 나쁜 년 되는 거 아이가? 근데 정이 안 간다 정이. Sesaat setelah Jian pergi, Wojin pun datang dan mencoba menasihati ibu-ibu agar tidak marah terhadap Jian. Alasan dari Wojin, sebab karena adanya Jian, desa mereka mendapat tunjangan dari pemerintah sebab berjumlah 30 orang. Ketika Wojin hendak pergi,
sang ibu menitipkan sebuah makanan untuk diberikan kepada Jian. Hal tersebut karena si Jian yang pergi sebelum sang ibu memberikan masakannya. 말도 안 듣고 저리 쌩 갔다. Singkat cerita, setelah selesai bekerja, Wojin mencoba untuk mengantarkan makanan yang diberikan oleh ibunya. Namun dari sini terlihat, nampaknya Wojin memiliki sebuah rasa kepada Jian. Menyadari tidak adanya jawaban, Wojin pun mencoba untuk menyusuri ke samping rumah dari Jian. Dari balik pagar, Wojin melihat sesuatu yang tidak biasa dari halaman. Ketika Wojin mendengar suara dari dalam, ia pun tanpa berpikir langsung menerobos masuk. Dan nampaknya, pertemuan pertama mereka kurang begitu bagus. 뭐야? 당신이 왜 여기 있어? 우치댕이냐민예. Tanpa bertanya akan kondisi halaman dari Jian, Wojin pun memutuskan untuk segera pergi. 막 이렇게 함부로 들어오면 안 되는 긴데. 집이 아닙니다. Di lain sisi, kita diperlihatkan dengan pengacara dari Babylon yang bernama Jajang. Diceritakan bahwa awalnya, ia memiliki janji bertemu dengan Jinman untuk bernegosiasi seputar server. Namun melalui sambungan telepon, Jinman memberitahukan bahwa di tempat tersebut, terdapat beberapa anggota dari Babylon yang menyamar. 정신만입니다. 무슨 소리 하는지 모르겠네. 무슨 얘긴지는 잘 알겠고요. 근데 Menyadari jika Jinman tidak akan muncul, Mang Jajang pun mencoba untuk kembali ke kantor. Namun di saat mereka hendak masuk ke dalam mobil, Mang Jajang menyuruh pengawalnya agar pulang terlebih dahulu. 아니야 잠깐만. 예? 미안한데 너 먼저 버스 타고 복귀해라. Hal tersebut karena di dalam mobil, Mang Jajang mengetahui akan kehadiran dari Jinman. Sembari membawa mobilnya, di sini Jinman mencoba untuk melakukan sebuah negosiasi. Yang mana ia berjanji tidak akan menyebarkan isi server, jikalau Babylon menepati satu syarat. Jinman meminta agar mulai sekarang, pihak dari Babylon tidak menyerang siapapun yang terlibat dengannya. 지금부터 정제안을 비롯해 서버 내용은 세상에 나올 일 없을 겁니다. Setelah menyebutkan syarat, Jinman pun langsung menghilang. 이게 제 협상 조건입니다. 일단은 Di lain sisi, kita diperlihatkan dengan seorang wanita yang datang dengan beberapa pengawalan ke tempat dari markas Babylon. Wanita tersebut bernama Kusanagi, manajer cabang Babylon di Asia Timur yang penuh dengan teka-teki namun tak terlihat seperti tentara bayaran. Kedatangannya di tempat tersebut, ia hendak mengambil alih dan mendesak Yonghan untuk mengundurkan diri. Kusanagi Jin. Awalnya Yonghan meminta kepada Kusanagi agar dirinya lah yang menangkap Jinman. Namun dari sisi Kusanagi yang sudah memberi waktu hampir 1 tahun kepada Yonghan untuk mengurus Jinman, alhasil ia pun menolaknya. 전설적인 존재라고 해도 Leave. I have already given you. 매출은 반토막 나고 여기는 이제부터 저한테 맡겨주시고. 제가 책임지고 물러납니다. 당연한 거죠. Di waktu tersebut pula, kita diperlihatkan dengan pertemuan awal Kusanagi dan Bale. 인사해라 베. 네 직속 상관이다. 그나그니와 돈니까고. 당신이 베일? 정진만 잡으러. Di lain sisi, kita diperlihatkan dengan kapal pengangkut barang di sebuah pelabuhan. Para pekerja diberi waktu 5 jam untuk menurunkan semua muatannya. Namun salah satu dari pekerja asing tersebut mencoba untuk menyelinap pergi. Seorang pemuda bernama Shijai merupakan tentara bayaran andalan dari Jepang yang akan menjadi lawan terberat Jinman. Diceritakan bahwa di waktu tersebut,
Dirinya ditugaskan untuk melenyapkan Direktur Johan, sesaat setelah dirinya dipecat dari Babylon. 늦었는데 애 얼른 재워라. 여보세요? 아버지, 뭔 일 있어요? 뭔 일은 임마. Dengan waktu 5 jam, si Jai amat sangat mudah untuk menyelesaikan tugasnya. 지금 원피플 MT 아니 빨간색 거야. 쏘리. 다이아리야. 임무 완료. 会いたいな。韓国はどう？次のミッションまで少し休んでって。そうか。忙しそうだから切るね。うん。Scene berlanjut. Jian yang menyadari akan HP-nya yang rusak sebab kejadian sebelumnya, ia pun memutuskan untuk pergi ke kota membeli HP baru. Sebelum berangkat, di sini Woji mencoba untuk memberitahukan Jian tentang jadwal kapal yang tidak teratur. Karenanya ia memberikan nomor ponselnya kepada Jian, agar Jian menghubunginya tatkala kapal tidak ada yang berlayar. 아, 그럼 뭐 좀만 봐도 높으면 아예 배도 안 뜨고 네. 배 안 뜨거나 놓치거나 그러면 저한테 연락해요. 1004. 저도 배 타러 가봐야 돼서. 예. Singkat cerita, ketika Jian sudah mendapatkan ponsel baru dan hendak pulang, dirinya mendapati seorang lelaki yang dirasa mencurigakan gerak-geriknya. Dan lantas, Jian pun mencoba secepat mungkin untuk menjauh. Ketika si Jian memiliki keyakinan jika orang tersebut terus-menerus membuntutinya, ia pun memilih untuk melumpuhkannya. Dan ternyata, orang tersebut membuntuti Jian karena hendak mengembalikan ponsel Jian yang tertinggal. 나 핸드폰 누구 갔어요? Karena hujan yang tidak disangka-sangka, Jian terjebak dan tidak bisa kembali ke pulau sebab tidak adanya perahu yang beroperasi. Jian yang tidak ingin berlama-lama, ia pun mencoba untuk menghubungi Wojin. Di dalam perjalanan, terlihat Wojin yang mencoba berbaik hati dengan memberikan makanan kepada Jian. Di sini Jian bertanya tentang kenapa Wojin tidak menanyakan kondisi dari halaman Jian. 근데 왜 안 물어봐요? 집 마당에 왜 그런 게 있는지. 아, 그거 다 사정 있는 거 아니겠습니까? 우리 할매들 나쁜 사람들 아니에요. Sesaat setelah mereka hampir sampai, perjalanannya dihentikan oleh para penjaga laut yang bertugas. Dari sisi Wojin, ia terlihat amat panik dan langsung menyuruh Jian untuk memegang kendali sementara waktu. 아린씨, 잠깐만. Ketika Wojin mencoba untuk mengeluarkan beberapa box dari perahu, Jian pun menyadari jika Wojin merupakan seseorang yang berhubungan dengan pamannya.